Halo, perkenalkan nama kakak, Kak Putri. Kali ini kakak akan membacakan dongeng berjudul Pinocchio. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu bernama Kakek Gepetto. Dia tinggal sendiri di rumah sederhana, hanya berisi barang-barang dari kayu. Begitu sepi rumahnya. Kakek Gepetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang bisa menemaninya. Suatu malam, dia membuat sebuah boneka kayu. Kakek Gepetto adalah pemahat yang handal. Boneka buatannya terlihat sangat mirip seperti anak laki-laki sungguhan. Tuk, tuk, tuk. Selesailah boneka kayu itu. Kakek Gepetto pun memberikannya baju yang bagus, layaknya seorang anak laki-laki. Dipandanginya dengan penuh harap. Kakek Gepetto berujar, "Aku akan memanggilmu Pinocchio. Seandainya saja kamu benar-benar seorang anak laki-laki." Usai menyelesaikan dan memoles bersih boneka kayu, Kakek Gepetto merasa mengantuk. Akhirnya, ia pun tertidur. Tanpa sepengetahuan Kakek Gepetto, rupanya ada seorang peri yang memperhatikannya dari jauh. Dia adalah peri biru yang begitu kagum dengan kebaikan hati Kakek Gepetto, sekaligus merasa iba karena sang kakek selama ini merasa kesepian. "Gepetto yang baik, kamu selalu berusaha membahagiakan banyak orang. Kamu tidak pernah mengeluh ketika berbuat baik. Sebagai hadiah atas kebaikan hatimu, aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu," bisik peri biru sambil mengayunkan tongkat ajaibnya. Cering! Boneka kayu yang terduduk di meja perlahan-lahan bergerak. Matanya bisa berkedip, jari-jari bersendi kayu mulai menekuk. Pinocchio benar-benar hidup. "Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari," ucap Pinocchio bersemangat. Begitu bersemangatnya, Pinocchio berdiri dan mulai menari. Dia pun bernyanyi dengan keras karena gembira. Kakek Gepetto bangun mendengar suara berisik di rumahnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat boneka kayunya bergerak dan bersuara. Oh, hati Kakek Gepetto
sungguh bahagia. Boneka kayuku, Pinocchio, kamu hidup. Kakek Geppetto berseru dan memeluk Pinocchio. Mulai hari ini, aku tidak akan kesepian lagi. Pinocchio, kamu akan kurawat seperti anakku sendiri. Pagi hari pun tiba. Sesuai janjinya, kakek Geppetto ingin Pinocchio hidup seperti anak laki-laki. Tentu saja, seorang anak harus sekolah. Maka kakek Geppetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Bawalah uang ini dan belilah buku untuk belajar. Jangan berhenti sebelum kamu sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Pesan kakek Geppetto pada Pinocchio. Apa yang aku dapat dari ilmu pengetahuan? Tanya Pinocchio. Oh, Pinocchio anakku, kamu akan jadi pintar. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau jika kamu pintar. Kamu juga akan punya banyak teman di sekolah. Jawab kakek Geppetto. Pinocchio begitu gembira. Dia pun berangkat menuju sekolah. Di perjalanan, dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. Hai kamu, mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu? Tanya si anak laki-laki. Aku akan pergi sekolah dan membeli buku. Apakah kamu tidak sekolah? Pinocchio bertanya. Anak laki-laki itu tertawa. Daripada ke sekolah, lebih baik uang itu untuk membeli permen. Rasanya sangat enak. Pinocchio mulai tergoda. Kalau permen rasanya enak, tentu permen juga membuatnya senang. Saat Pinocchio berpikir, seorang belalang ajaib meloncat ke pundak Pinocchio dan berbisik. Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu. Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Dia malah pergi ke toko permen. Apakah semua uang ini hanya untuk membeli permen? Pelayan toko bertanya kepada Pinocchio. Wah, bagaimana ini? Kakek Geppetto berpesan supaya Pinocchio membeli buku. Hai, apa kamu mau datang ke pertunjukan boneka? Kami punya 1 tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!